sebagai saksi itu, baru keluar dari toilet sudah datang lagi penyidiknya. Gus, sekarang Anda saya sidik sebagai, saya BAP sebagai tersangka. Ya. Hari itu juga dari saksi menjadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita kembali mengulas ada salah satu sesi daripada persidangan Suginur dan Bambang Trimulyono dengan saksi ahli. Ini adalah ahli pidana yang dihadirkan dari pihak Suginur dan Bambang Tri, di mana Suginur itu mencoba menyampaikan ya ini semacam keluhan bagaimana ketika dia kemudian itu ditersangkakan dan langsung ditangkap ya. Berawal dari ya pemanggilan sebagai saksi dari kepolisian untuk kemudian dimintai keterangan, dia tidak sempat menghadiri panggilan pertama karena diberi masukan oleh kuasa hukum bahwa tidak usah, nanti kuasa hukum yang mewakili. Panggilan kedua ya karena katanya ditelepon dan menurutnya bahwa komunikasi yang dibangun oleh penyidik menurutnya Suginur itu santun sopan, akhirnya dia pun kemudian mendatangi. Dan disitulah kejadian, inilah yang disampaikan oleh Gus Nur, sebuah keluhan di depan saksi ahli. Sebenarnya Suginur yang mendapatkan jawaban yang menurut kita ini itu berbeda dengan harapan besar yang dikehendaki oleh Suginur itu. Dari penyampaiannya berharap bahwa sebenarnya dia akan sedikit ya membuat ya keterangan yang bisa memberikan bahwa ada proses yang keliru dari penyidik ini. Tapi ternyata jawaban saksi ahli ini ya tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Suginur ini. Tapi untuk jelasnya kita akan simak dulu bagaimana suasana ya dalam persidangan dan keterangan ahli pidana ini. Mari kita simak. Jadi pertanyaan saya begini, yang kemarin ya saya dipanggil pertama, saya nggak datang karena kuasa hukum melarang. Gus nggak usah datang, biar diwakili kuasa hukum. Ya. Akhirnya kuasa hukum yang mewakili. Nah, panggilan kedua datang ke rumah, ditelepon saya dengan penyidiknya. Ini penyidik harus nonton ini ya. Gus datang, kita cari solusi yang terbaik. Ya, kalau sama nggak datang gimana saya bisa kasih solusi terbaik? Oke, akhirnya bahasanya santun penyidiknya, namanya Toto Budiarto itu kalau nggak salah itu, Budiarjo. Saya izin sama kuasa hukum, Pak, saya mau datang panggilan yang kedua. Kuasa hukumnya maksa, jangan, Gus Nur nggak boleh datang. Tidak, saya harus datang karena sudah punya janji sama penyidik, saya harus datang. Penyidiknya baik. Saya sempat kontras sama kuasa hukum, akhirnya saya berangkat, saya datang. Ditemui baik-baik. Saya percepat ya, saudara ahli. Intinya saya disidik, apa namanya? Disidik ya? Ya. Di BAP sebagai saksi. Nama sudah kira-kira 4 jam. Setelah itu penyidiknya izin, selesai Gus, selesai. Saya juga izin ke toilet sebagai saksi itu. Baru keluar dari toilet sudah datang lagi penyidiknya. Gus, sekarang Anda saya sidik sebagai, saya BAP sebagai tersangka. Ya. Hari itu juga dari saksi menjadi tersangka. Ya. Langsung keluar surat penahanan dan hari itu juga ditahan. Ya. Menurut ahli bagaimana? Nah, ini Apa ada mal apa tadi namanya? Mal? judicial malpractice. Ya itulah. Apa gimana kira-kira menurut saudara ahli? Saya ingin sampaikan sebenarnya hukum acara pidana ini kan sifatnya one for all mechanism. Artinya apa? Perkara pidana apapun, apakah pidana ITE, pidana khusus korupsi, pidana khusus anak ya, atau lingkungan hidup, mekanisme hukum acaranya adalah sama ya. Artinya siapapun dia kalau memang bisa ditangguhkan, dia tetap berhak mendapat penangguhan penahanan. Artinya kalau dia memang bisa tidak ditahan, dia juga tetap tidak ditahan ya. Artinya kalau dia memang berdasarkan alasan tertentu itu bisa dilakukan pengalihan penahanan, tahanan kota tahanan rumah, itu memang dilakukan. Tetapi pertanyaannya memang subjektivitas tentang seseorang menghilangkan barang bukti itu sangat tinggi. Nah, sementara kalau saudara terdakwa tanya kepada saya, sebenarnya argumen itu tidak tepat. Bagaimana menghilangkan barang bukti? Mereka sudah melengkapi barang bukti ke persidangan, kok menghilangkan barang bukti? Jadi mainstream kita harus dirubah.
alasan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mereka ini kan sudah dikumpulkan semua alat buktinya, bahkan saksinya saja sudah lengkap begitu. Jadi itu deskripsi itu salah. Lalu kalau masih terjadi praktek di mana subjektivitasnya lebih tinggi, satu perkara yang sama ini dihukum dengan hukuman berat, satu perkara yang sama dia tidak dikenakan penahanan, ya. Kita bisa lihat misalkan Jaksa Pinangki, kita bisa lihat misalkan Putri Chandrawati dan sebagainya awal-awal. Tapi tekanan legal media atau tekanan masyarakat lewat media, akhirnya kedua orang itu dilakukan penahanan. Bahkan kita lihat AKBP, ya. AKBP yang pacarnya Angelina Sondakh, Brotoseno sudah dihukum korupsi, masih jabat AKBP. Itulah yang disebut judicial corruption, dan itulah kalau namanya praktek disparitas pidana. Apa disparitas pidana? Orang dibedakan perlakuan. Dulu disparitas pidana itu hanya ada di wilayah hakim. Sekarang disparitas pidana itu sudah mulai di penyidikan. Jadi orang ini boleh dihukum, orang ini boleh ditangkap, orang ini boleh tidak dihukum, boleh tidak ditangkap. Itu kritik terbesar, ya. Oleh karena itu di dalam salah satu acara diskusi bersama Refli Harun, saya mengatakan seharusnya polisi ini dilakukan dua, revitalisasi, ya, dan reorganisasi. Jadi sebetulnya lembaga penyidikan polisi supaya tidak ada TikTok jaksa dan polisi, jaksa pun direpotkan. Ke depan ini mestinya reformasi birokrasi hukum, itu mestinya ada satu lembaga sendiri, lembaga penyidikan. Jadi polisi penyidiknya kumpul di situ, jaksa penyidiknya kumpul di situ, angkatan laut kumpul di situ, militer kumpul di situ, lingkungan hidup kumpul di situ. Itu gagasan, dan itu pernah saya presentasi ketika saya diundang dalam satu ceramah oleh KPK yang menghadirkan juga KPK dari Korea, ya. Jadi mekanismenya karena saya pendapat itu saya ulang sekali lagi, itulah yang disebut disparitas pidana, perbedaan perlakuan, dan penahanan atau tidak itu alasannya subjektif. Kemudian ketika orang dengan seenaknya merubah-rubah pasal, itu yang disebut judicial corruption, dan ketika orang menjalankan KUHP secara tidak benar, itulah namanya judicial malpraktik. Ya, itulah keterangan dari ahli pidana ini yang kemudian memberikan sebuah penggambaran yang menurut kita ini cukup jelas, ya, sangat detail dan cukup konstruktif. Dia punya gagasan. Tetapi jawaban-jawaban daripada ahli ini terkait dengan, ya, penahanan, ya, dia menegaskan dengan berkali-kali bahwa itu memang wilayah subjektivitas daripada penyidik, ya. Bahwa kemudian alasan subjektivitas itu seperti ditakutkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, itu memang domain daripada penyidik, dan itu yang sudah diatur secara jelas dalam hukum acara. Kendati demikian, bahwa ahli ini lebih banyak memberikan sebuah konsep dan gagasan baru tentang bagaimana seharusnya perbaikan sistem hukum acara kita ke depan, melihat situasi-situasi yang ada saat ini yang menurutnya, ya, ada yang bisa dikatakan disparitas, ya, hukum, ya, dalam tahapan penyidikan itu. Dia memberikan sebuah gagasan yang menurut kita ini memang cukup inovatif untuk kemudian perbaikan ke depan, ya, dalam sistem hukum kita. Tetapi untuk konteks daripada kasus Sugi Nur dan Bambang Tri, jelas ahli ini tegas, ya, menyampaikan bahwa itu wilayah subjektivitas daripada penyidik, ya, untuk melakukan penahanan, untuk kemudian tidak ditahan atau pilihannya tahanan kota, tahanan rumah, itu adalah sebuah wilayah yang menjadi kewenangan subjektivitas daripada penyidik. Itu memang normatifnya diatur dalam hukum acara kita. Tetapi upaya untuk kemudian membangun sistem perbaikan, ya, ke depan, saya kira apa yang diulas oleh ahli pidana ini luar biasa, ya, bahwa memang ada hal yang perlu dibenahi dalam sistem hukum acara kita, ya, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya tadi dia sampaikan itu ada istilahnya disparitas, ya, hukum, ya, kemudian ada istilahnya corruption hukum. Itulah situasi-situasi yang menurutnya harus dijadikan, ya, arah perbaikan sistem hukum ke depan, dengan maksud bahwa memang, ya, upaya untuk mencari keadilan bagi pencari keadilan itu betul-betul, ya,
bisa diwadahi oleh sistem hukum kita. Tetapi ya bagi Suginur ya saya kira bahwa harapannya untuk kemudian meminta pandangan daripada ahli ini, kalau kita lihat secara psikologi ini tidak sesuai dengan harapan besarnya daripada Suginur ya. Karena Suginur ini menyampaikan keluhannya, curhatannya ini seolah-olah bahwa dia ini itu diperlakukan tidak adil ya, karena dipanggil cara baik-baik, kemudian diperiksa di BAP ya, kemudian selesai masuk toilet, begitu keluar toilet wah langsung didatangi, lalu kemudian tersangkakan dan pada akhirnya kemudian ditahan hingga hari ini. Ini yang membuat Gus Nur menurutnya bahwa ada hal yang tidak beres dari proses itu. Tetapi jelas dan tegas jawaban ahli bahwa terkait dengan penahanan memang itu wilayah subjektivitas daripada penyidik ya, karena pertimbangan akan menghilangkan barang bukti ataupun akan melarikan diri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.